Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, yang mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini merupakan nubuatan Yeremia tentang penyelamatan yang akan dilakukan oleh Allah kepada umat Israel yang ada di pembuangan. Pembuangan merupakan hukuman atau akibat daripada pemberontakan umat Allah kepada Allah mereka sendiri, di mana mereka melakukan penyembahan kepada dewa-dewi bangsa lain dan mereka berpaling daripada Allah. Akibatnya mereka yang berada di pembuangan mulai kehilangan harapan dan tidak sanggup menyelamatkan mereka sendiri, dan mereka kehilangan harapan untuk bisa kembali ke negeri mereka sendiri. Dalam kondisi dan situasi seperti ini, Allah melalui Yeremia menyampaikan penguatan kepada bangsa ini supaya mereka tidak berlarut-larut di dalam kesedihan, bahwa suatu saat Allah akan datang menyelamatkan dan membebaskan mereka dari perbudakan itu. Allah berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan mereka karena mereka tidak sanggup menyelamatkan diri mereka sendiri. Dan ketika Allah telah menyelamatkan mereka, mereka nantinya akan hidup damai sejahtera. Mereka akan menikmati segala berkat-berkat Tuhan di negeri mereka sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keadaan bangsa Israel tidak jauh beda dengan keadaan kita hari ini. Kita sedang berada di dalam penderitaan dan pergumulan, dan sulit kita mengeluarkan diri atau sulit kita melepaskan diri dari kondisi dan situasi hari ini. Memang kita tidak sedang dijajah, tetapi kita hari ini tidak mengalami kebebasan seperti biasanya. Kita harus menjaga jarak, kita harus pakai masker, kita tidak boleh bersentuhan satu dengan yang lain, dan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan seperti dulu-dulunya. Bapak Ibu, mungkin selama ini kita mulai kehilangan harapan, kita mulai kehilangan tujuan hidup. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dikuatkan kembali bahwa Allah akan datang berinisiatif sendiri untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu, saudara-saudari, sehingga kita bisa menikmati kebahagiaan dan sukacita daripadanya. Tentu Bapak Ibu kita bertanya, mengapa Allah berinisiatif untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Mengapa Allah berinisiatif menyelamatkan umat Israel pada saat itu? Dalam nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, ada 3 hal yang membuat Allah mau menyelamatkan kita. Yang pertama adalah untuk menyatakan kepada umat Allah dan kepada kita hari ini bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Manusia boleh saja menyakiti hati Allah, manusia boleh saja melukai hati Tuhan dan berpaling daripadanya. Tetapi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, Dia akan tetap menepatinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya bahwa Dia akan tetap setia kepada umatnya.
Karena ukuran kesetiaan Allah bukan karena kasih manusia, melainkan karena Dia tulus mengasihi saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Untuk itu jangan kita meragukan kesetiaan Allah kepada kita, tetapi kita tinggal menunggu kapan Dia melakukan keajaiban itu untuk kita semuanya. Yang kedua adalah untuk menyatakan kepada umat Allah dan kepada kita hari ini bahwa Ia adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Jikalau Ia sanggup mengizinkan bangsa-bangsa lain mengalahkan bangsa Israel, jikalau Ia mengizinkan Israel diruntuhkan, jikalau Ia mengizinkan Israel diperbudak oleh bangsa-bangsa lain, maka Ia juga sanggup untuk memulihkan keadaan bangsa Israel. Ia sanggup membangun kembali reruntuhan-reruntuhan Israel yang sudah dihancurkan. Hanya saja Israel perlu menyadari kenapa mereka mengalami ini semua. Itu disebabkan karena sikap hidup mereka yang tidak berkenan di hati Tuhan, sikap pemberontakan mereka dan sikap tegar tengkuk mereka yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengatakan bahwa Allah sanggup memulihkan hidup kita. Jikalau Ia sanggup mengizinkan pergumulan ini kita hadapi, pandemi ini kita hadapi, saya yakin dan percaya bahwa Ia sanggup juga membebaskan kita dari penderitaan ini. Hanya saja Bapak Ibu kita perlu mengintrospeksi diri, perlu kita menyelidiki hati kita pribadi lepas pribadi, apa yang tidak berkenan di hati Tuhan yang kita lakukan selama ini sehingga kita mengalami penderitaan dan pergumulan yang begitu berat ini. Yang ketiga adalah untuk menyatakan kepada umat Allah dan kepada kita hari ini bahwa Ia adalah Allah yang selalu menginginkan kebahagiaan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Pada dasarnya Allah tidak pernah menginginkan umat Tuhan itu mengalami penderitaan. Allah tidak pernah menginginkan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari mengalami penderitaan. Sesungguhnya Ia menginginkan kita hidup dalam kebahagiaan, kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Buktinya Bapak Ibu, dalam nats firman Tuhan ini Dia menyampaikan bahwa ketika Ia menyelamatkan umatnya nantinya, maka umatnya akan bisa menikmati setiap hasil perkebunan mereka. Mereka bisa bersuka cita, mereka bisa berdamai dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Mereka bisa berdamai dengan saudara-saudari mereka. Allah tidak menginginkan ada pertengkaran dan pertikaian lagi di antara mereka. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya Allah merindukan damai sejahtera itu lahir di dalam kehidupan umat Tuhan. Allah menginginkan damai sejahtera itu lahir di dalam hidup saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Oleh sebab itu, karena Allah menginginkan saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian hidup dalam kebahagiaan, maka mari kita meninggalkan apa yang menjadi penghalang kebahagiaan itu antara saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, yaitu dosa dan kesalahan yang kita perbuat hari lepas hari, pemberontakan kita kepada Tuhan. Mari kita tinggalkan itu semua, maka saya dan Bapak Ibu saudara-saudari akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Akhir kata saya menyampaikan kepada kita, selamat beraktivitas dan semoga kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.